Hai sahabat Ligar, sahabat sehat kita ketemu lagi. Kita di podcast episode kali ini ya, saya pastinya nggak sendiri. Karena saya ditemani oleh seorang perempuan yang inspiratif, sayang sama anak-anak, dan juga disukai oleh mami-mami. Ya, sekarang saya ada di klinik Ligar Medica di Jalan Awi Ligar, di mana banyak sekali pasien yang datang ke sini, terutama bagi para perempuan yang sedang hamil, mau melahirkan, persiapan, atau juga anak-anak yang sudah dewasa dan mau disunat, ya, karena di sini banyak sekali fasilitasnya. Tapi sebelum kita ngebahas masalah fasilitasnya, ada apa aja di sini, kita agak sedikit cari tahu dulu nih, kita spill seperti apa sih kehidupan dari seorang bidan Tia yang satu sisi menjelma menjadi seorang bidan ya, dengan selalu harus ceria karena yang dihadapi itu nggak cuma mami-maminya tapi juga anak-anaknya ya, terutama yang mau disunat gimana caranya nggak tantrum, nggak nangis-nangis, nggak bikin pusing orang tuanya gitu ya. Dan selain itu juga tentu bidan Tia sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu ini berbagi peran menjadi, dimana menjadi perempuan itu kan susah-susah gampang ya. Kita satu sisi ingin diratukan, tapi di sisi lain kita juga harus tetap berkarya dan bekerja gitu ya. Betul. Bidan Tia ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Kabar Bismillah, baik, mudah-mudahan ya. Selalu baik, selalu sehat. Betul. Dan selalu tersenyum. Betul. Jadi ya, sahabat Ligar, bidan Tia ini kayaknya ikon banget dari klinik Ligar karena anak kecil tuh kalau datang ke sini Kak Tia gitu ya. Semuanya manggil bidan Tia tuh dengan penuh keceriaan, jadi dianggapnya sebagai teman. Mungkin itu ya salah satu kelebihan dari klinik ini mungkin ya, bidan ya. Mudah-mudahan ya Bu, Bismillah, mudah-mudahan dengan adanya Tia bisa bekerja di sini, bisa membantu juga mengembangkan klinik ya, supaya klinik Ligar itu jadi terkenal luas juga ya. Nah, jadi itu dia. Ya banyak pasiennya, betul, lebih rame, pasiennya bisa lebih banyak. Mudah-mudahan. Kan udah lama banget sebenarnya, dari 2000 berapa? 10? Kurang lebih kalau mulainya itu dari 2008-an Bu. Oh 2008 ya, malah kurang ya? lebih 2008-an. Mungkin berjalan 2010-an udah mulai rame, banyak. Tapi dulu itu bukan di sini Bu tempatnya. Di mana? Dulu itu di dekat rumahnya Prof Yudi. Oh, agak jadi bawah ya? agak bawah, Kalau di sini tuh betul, agak bawah betul, ya? agak turun ke bawah. Dulu itu perawatan umum, terus juga rumah bersalin gitu sebelum pindah ke sini. Jadi lebih luas. Di sini lebih luas. Lebih luas, betul. Nah, kalau saya jalan-jalan tuh muter-muter di sini, ini selain areanya luas karena ada taman ya. Betul. Terus juga ada di depan ada masjid. Betul. Itu lengkap banget di jadi samping kanan tuh masjid, begitu masuk ada apotek ya. Apotek, betul. Ada apoteknya. Nah, masuk ke dalam ini sahabat Ligar, itu ada kamar banyak banget. Kamarnya juga nyaman, kamar mandi dalam, ada balkon. Ini saya pikir di awal, ini kos-kosan nih. Prof Yudi punya bisnis kos-kosan gitu ya. Tapi ternyata awalnya bukan buat kos-kosan ini. Bukan ya? Ibu. Jadi buat apa nih? Jadi dulu itu, karena pasien Prof Yudi itu banyak Bu dulu. Terus alhamdulillah Prof Yudi itu memang terkenal jiwa sosialnya bagus ya Bu ya. Jadi beliau itu membangun klinik Ligar, membantu dan meringankan pasien-pasien yang memang terkendala terkait biaya, atau pasien-pasien yang memang jauh dari luar pulau, luar kota, itu ya membantu menyediakan rumah singgah. Rumah singgah, betul Bu. Untuk yang perawatan kemo, radiasi di RSAS, itu kan biasanya perlu waktu lama ya Bu. Kadang 2 bulan, 3 bulan, ada yang bahkan memang sampai 6 bulan. Wow. Tergantung kondisi pasiennya, betul. Paling banyak berarti kanker rahim atau betul, serviks atau apa? Betul, kanker paling rahim. banyak ya kanker rahim, kanker serviks itu paling banyak. Paling banyak. Ya. Jadi ini nggak jauh-jauh dengan masalah yang diderita para perempuan. Betul, ya? betul Bu. Nah, gitu. Luar biasa ini, berarti Prof Yudi itu niat awalnya membeli lahan ini, kemudian membangun kamar-kamar karena membantu para pasien yang harus menjalani kemoterapi, radiasi, atau lain-lain, dan itu tidak hanya dari yang datang langsung ke sini, tapi juga yang dari rumah sakit lain ya? Iya, dari Dimana, rumah sakit lain Prof juga berpraktek gitu betul, ya? Ibu, iya. Wow. Jadi ditampung di sini, iya, betul. dibantu oleh Prof gitu, supaya mungkin terpantau juga, apalagi kalau memang pasiennya pasien Prof gitu kan. Nah, dari sekian banyak pasien yang sempat datang ke sini untuk minta dibantu di rumah singgah gitu ya, pernah nggak ada pengalaman yang
nggak bisa lupa nih menangani salah satu pasien oleh bidan Tia? Pasiennya Prof ya Bu ya. Oke. Ada Ibu. Apa Beliau itu dari Papua Bu. Wow, jauh ya? Ya, jauh betul. Papua. Ya, pasiennya dari Papua. Memang dengan kanker rahim ya. Beliau itu datang ke sini dengan sakit, sedih, tidak ada semangat hidup, Bu. Kemudian dia ditanganin oleh Prof, disarankan untuk radiasi di RSAS kurang lebih dia sekitar 2 bulan, 3 bulanan di sini. Dari yang awalnya ngelihatnya sedih ya Bu ya, ikut empati, ketika setelah proses pengobatannya berjalan tiba-tiba segar. Oh iya? Iya, seneng gitu. Sembuh, bisa bisa aktivitas lagi. Itu stadium berapa kankernya? Kurang lebih kalau tidak salah ya Bu ya, itu di stadium 2-an sih. Stadium 2 betul. ya? Ya, di stadium 2-an. Namanya kanker mau stadium berapapun pasti bikin shock. Betul Ibu. Ya. Yang udah nggak ada semangat hidup, tiba-tiba dia pasiennya ke sini, terus ditanganin oleh Prof, alhamdulillah sembuh. Dan ketika pulang tuh kan sedih ya Bu, kayak aduh Ibu udah 3 bulanan di sini, terus pulang ke Papua jauh kan. Karena memang kalau untuk pasien yang di luar pulau, Prof menyarankan untuk kontrol di sana aja. Mungkin terkendala biaya dan lain sebagainya juga gitu. Ketika pulang, alhamdulillahnya sehat ya Bu, gitu. Pulang dengan keadaan sehat, tapi sedih ya, kayak kehilangan, betul. Tiap hari ketemu kan, diantar ambulan, pergi ke Hasan Sadikinnya, gitu. Itu prosesnya seperti apa sih, bidan Tia, kalau diceritain dikit nih ya? Iya. Dari mulai pasien datang ke sini, kemudian administrasinya seperti apa? Apakah sulit, apa bagaimana? Nah, kalau misalnya di sini mudah banget Bu, pasti kita bantu ya. Ketemu dengan ada bagian administrasinya, bagian keuangannya. Terus kita menyediakan paketnya, tentu lebih murah dan tidak memberatkan kepada pasiennya. Paketnya terdiri dari apa aja tuh? Ada paket rumah singgah ya untuk 1 bulan berapa gitu. Nanti itu ngobrol dengan bagian adminnya. Ya, terus ada paket barangkali mau sekalian disiapkan dengan makannya, bisa Ibu. Oh bisa ya? Betul, dengan paket ambulannya. Kalau yang rumah singgah di sini itu kita antar ke rumah sakitnya. Wah, ada ambulan. Betul, ya? ada ambulan tersendiri gitu. Kita antar setiap hari, setiap pagi. Karena memang seperti kita tahu ya sahabat Ligar, yang namanya kanker itu jiwa dan raga pasti kegerus betul, gitu ya. Ibu, betul. Kesehatan secara fisik udah pasti lah ya. Udah pasti ya. Pikiran iya. Iya. Terus dari sisi makanan harus dijaga. Betul. Nah, ini apakah dari klinik Ligar ini juga menyiapkan makanan untuk menyiapkan? Iya, betul, menyiapkan. Itu harus ada makanan khusus berarti yang disiapkan? Iya, kita ada daftar menunya. Oh, ada daftar menunya juga. Iya, ada daftar menunya. Tentunya sebelum kita menyajikan langsung juga kita ngobrol dengan pasiennya. Ada alergi makan atau tidak, ya. Makanan apa aja. Terus kita berikan menunya. Ibu untuk di klinik menunya seperti ini. Apakah Ibu berkenan atau tidak, gitu. Apalagi dari Papua, lidahnya beda. Betul, Ibu, ya? Betul beda, gitu. Nah, kalau dari sisi semangat, iya. Gimana caranya para bidan yang ada di klinik Ligar ini atau semua staf yang ada di sini lah ya, membantu kesembuhan para pasien dari Prof yang datang ke rumah singgah, itu gimana caranya tuh? Yang pertama pasti kita rangkul ya Bu, kita rangkul. Jangan ada batasan antara pasien dan dokter, pasien dengan bidan. Kita sama-sama, apalagi saya sebagai atau kita sebagai perempuan ya Bu ya, tahu kanker rahim itu seperti apa. Aduh, serem gitu. kalau mendengar ceritanya. Nah, betul. Kita rangkul, kita ajak ngobrol, kita semangatin ya. Kita berempati sepenuhnya. Kita kasih semangat, kasih motivasi untuk supaya pasiennya itu bisa semangat hidup lagi. Nah, itu yang penting ya. Banyak kok kasus yang seperti Ibu gitu kan misalnya. Banyak kok kasus seperti Ibu, tapi mereka sehat ya. Mereka bisa semangat lagi. Imun ibunya harus bagus. Nah, itu dia. Nah, gitu. Meningkatkan imunitas Imunitas, betul. Harus happy ya. Betul, happy gitu. Iya. Luar biasa ya, berarti di klinik ini atmosfernya dibikin kondusif supaya para pasien ini juga betul-betul pulang dengan kondisi sehat, nyaman di sini. Nyaman, malah betah mungkin. Betul, iya. Makanya kan pas pulang tuh kok aduh sedih gitu ya. Betul, kehilangan. Oke, nah itu pengalaman bidan Tia ketika menghandle pasien Prof Yudi yang datang untuk ke rumah singgah berobat kemoterapi.
Tapi kalau bidan Tia sebagai seorang bidan nih, kita penasaran juga apa yang membuat bidan Tia memutuskan untuk memilih profesi ini? Sebenarnya sengaja tidak sengaja ya Bu ya, mungkin memang rezekinya harus jadi bidan. Jadi kebetulan kan kalau Tia itu tinggal di Sukabumi, mungkin itu betul ya? Bu. Itu kan kabupaten ya Bu, daerah Tia tuh kabupaten. Ini sharing aja ya. Kalau di sana tuh pas dia lihat kok bidan-bidan tuh Bu lumayan ya, rumahnya tuh besar-besar. Gitu. Ya, uangnya tuh kok kayaknya banyak gitu ya. Terus juga mereka tuh panen hasil tani, Bu. Kalau ya mungkin kalau pasien-pasien yang terkendala biaya, mereka bayarnya dengan beras. Bisa ya? Iya, gitu hasil ya? tani. Iya, betul. Sampai sekarang masih di Sukabumi? Masih sampai sekarang, Bu. Masih. Jadi nggak akan kurang beras? Betul. Nggak akan kurang hasil kebun? Iya, betul. Gitu. Nah, dia kepikiran, kayaknya jadi bidan enak ya gitu. Agak materai sedikit ya, Bu. Wajar. Iya. Perempuan harus begitu. Iya. Kelihatannya kok rumahnya gede-gede, Bu, banyak uangnya kayaknya gitu kan. Oh, kayaknya ya udah deh memutuskan pengen jadi bidan aja gitu ya. Terus ketika saudara kan kebetulan ada tante bidan juga. Ketika main berkunjung ke rumah tante, kok kayaknya ngedenger tangisan bayi, terus keluarga ikut nemenin, ikut nengok tuh, wow, berharga gitu ya Bu ya, pengalaman yang paling bahagia, paling berharga. Makanya mungkin dari situ kayaknya kepikiran udah deh jadi bidan aja. Betul. Nah, sampai datang ke klinik Ligar ini, dari sekian banyak klinik, nyangkutnya di klinik Ligar gitu. Nah, gimana ceritanya tuh? Itu kebetulan dulu itu dia kan dekat di bawah ya Bu, rumah kakak tuh di bawah, di Jalan Cukang Kaung. Nah, ada infoloker, wah deket nih lumayan gitu ya, tinggal naik ke atas gitu, nggak usah macet-macetan, nggak usah jauh-jauh gitu kan, coba deh gitu, masukin CV. Ternyata kebetulan di sini itu sebelumnya ada kakak kelas juga, kakak tingkat mungkin ya, kakak tingkat yang kerja di sini, dan beliau itu keluar dari sini karena mau menikah kan pada waktu itu. Akhirnya ya udah masukin CV, interview dan lain sebagainya, terus sampai sekarang alhamdulillah berjalan mungkin sekitar 5 tahun ya Bu. 5 tahunan. 5 tahunan. Sudah di sini dan betah di sini ya. Iya. Jadi ternyata masih orang sini ya. Betul. Suka pulang ke Sukabumi juga kapan? Paling kalau libur Lebaran Bu, hari raya biasanya. Iya, baru pulang. Nah, tadi sempat diceritain juga kayak ada rasa bahagia ketika mendengar suara tangis bayi. Betul, gitu ya. Terus kita berhasil membuat si ibu yang tadinya sudah kesakitan melahirkan dengan mulus. Nah, di klinik ini sendiri, yang kalau tadi kan pengalaman menghandle ini ya pasien perfidi. Kalau di klinik ibu melahirkan bagaimana nih? Pengalamannya ya Bu ya. Yang paling nggak bisa dilupain, apakah itu yang bikin shock gitu ya? Iya. Atau yang paling bikin ya shock tapi jadi happy gitu kan? Jadi pada saat itu ada ibu hamil muda 16-17 tahunan ya Bu, masih belasan tahun, betul. Datang dengan suaminya ke sini hanya berdua waktu itu. Mungkin karena pengalaman anak pertama, terus bingung seperti apa, panik, nangis dan lain sebagainya. Ketika itu ya kita berikan konseling, edukasi layaknya bidan dengan pasien ya Bu. Yuk kita bisa sama-sama bersalin di sini di klinik Ligar waktu itu. Akhirnya bisa kita bantu proses persalinan. Udah hampir menyerah tuh Bu pasiennya. Karena kesakitan. Aduh Bu, iya kesakitan. Bu nggak mau Bu, nggak mau. Ini sakit banget gitu kan, sampai panik. Suaminya juga bingung karena orang tuanya nggak ada ketika itu. Waktu kejadian bersalin itu belum datang. Jadi ditemani suaminya. Iya, hanya ditemenin suaminya. Bu nggak mau. Tapi akhirnya kita ajak ngobrol, edukasi dengan teman-teman yang lain, kita support supaya si ibunya yakin bisa lahir normal. Alhamdulillah. Ketika lahir ngelihat suaminya sampai nangis gemeter Bu. Suaminya nangis gemeter kayak aduh, iya nggak nyangka yang tadinya udah bener-bener nggak kuat, kesakitan dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa lahir sehat selalu. Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Berapa jam mules-mulesnya tuh? Kurang lebih sekitar 4 jaman Bu. 4 jaman mulai datang. Itu udah bukaan berapa tuh pas datang? Kalau waktu datang itu dia sudah masuk fase aktif di pembukaan 4, pembukaan 5 gitu.
Terus ya mungkin proses bersalin, ketika dipimpin ngedennya agak lumayan lama kendala ya, yang bikin mungkin pasiennya kayaknya mau menyerah aja. Biasa gitu ya. Iya Apalagi betul. Masih muda ya. Masih muda Bu, belasan tahun dua-duanya, sama suaminya belasan tahun. Oh ya ampun. Iya. Ini juga salah satu pelajaran buat kita juga ya. Betul. Hati-hati dengan anak-anak kita kalau punya anak perempuan ataupun laki-laki. Betul. Jangan menikah terlalu dini juga ya bidannya. Iya. Itu resikonya kan nanti mereka harus merawat anak. Betul, iya. Gitu kan ya, nggak cuma melahirkan beres. Iya, enggak. Mas, prosesnya itu masih panjang Bu. Nah, ini berbicara tentang proses yang panjang dari seorang perempuan ya, dari mulai hamil, melahirkan dan seterusnya. Di sini ini ada fasilitas apa saja? Apakah menangani dari mulai proses baru menikah, kemudian cek kandungan nih, gitu ya? Apakah kandungannya sehat atau tidak? Nah itu ada, boleh di-spill dong? Ada Bu. Untuk sahabat Ligar ya, sahabat cerita sehat Ligar, jangan khawatir, di klinik Ligar ini ada fasilitasnya banyak ya. Yang pertama tentu Bu, kita juga menerima konseling pranikah. Betul, sebelum menikah catin ya, calon-calon pengantin, kita menerima konseling itu, kita bantu ya. Kemudian ada periksa kehamilan, periksa kandungan, ada USG-nya juga. Betul, ada. Terus itu USG setelah 3 dimensi, 4 dimensi? Ada dua-duanya. Ya, bahkan 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi kita ada Bu. Lengkap semuanya. Ya. Terus? USG transvaginal juga ada ya. Terus kemudian periksa kandungan, bersalin. Setelah itu nggak cukup di situ aja, ada periksa bayi baru lahir juga, imunisasinya ada, kita menerima. Terus konsultasi keluarga berencana, KB-nya ya kita menerima juga, ada fasilitasnya. Bukannya sampai jam berapa biasanya? Kalau kita pelayanan kliniknya itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. 8 pagi sampai 8 malam. Iya betul, tapi kalau untuk persalinan kita 24 jam. Wah, standby. Itu biasanya yang standby di sini bidannya, betul. Kita ada gantian Bu, kita ada shift-nya. Gitu, iya betul. Timnya juga bukan hanya Tia aja, ada teman-teman bidan yang lain. Oh gitu. Betul. Itu tetap deg-degan ya? Iya Bu, tetap. Kalau ada yang mau lahiran. Betul. Berarti umumnya pasien yang datang ke sini dari mulai ngecek begitu tahu hamil, berarti ya, sampai dengan lahiran. Itu di sini selalu. Di sini selalu, alhamdulillah. Sampai hitan? Sampai hitan bisa. Nah itu yang hitam tuh yang baru kemarin itu ya? Betul ya, itu program baru. Program baru. Betul, program baru. Program yang paling diunggulkan di sini, yang apa ya, kayak paling banyak disukai gitu sama pasien-pasien itu program apa? Kita ada pemeriksaan cek kesehatan gratis Ibu. Pemeriksaan cek kesehatan gratis? Dengan dokter, betul. Itu apa aja tuh? Yang pertama pemeriksaan lansia, ya lansia. Terus pemeriksaan pasien umum juga bisa. Gratis Ibu. Seriusan? Betul, seriusan. Itu tiap hari bisa? Kalau tensi gratis, ya tensi gratis tiap hari. Gitu. Tapi kalau pemeriksaan yang keseluruhan kita ada agendanya. Oh ada agendanya? Ada agendanya, biasanya betul. Kapan tuh? Ada hari-hari besar atau? Ya biasanya Bu, kita ada hari-hari besar menyesuaikan dengan jadwal dokternya. Karena pemeriksaannya dengan dokter, dengan dokter umum, betul. Iya. Kalau cek tensi gratis itu kita tiap hari bisa, boleh jam berapa aja. Jam berapa aja? Betul, jam berapa aja. Karena kalau ibu hamil itu kan tekanan darahnya tinggi, itu kan bahaya. Betul Ibu, bahaya. Gitu. Apalagi yang punya riwayat hipertensi, ya itu harus terkontrol. Nah, itu dia. Kalau nggak kebalikannya, yang tekanan darah rendah juga sama. Iya, harus terkontrol. Harus tetap terkontrol juga. Iya. Kalau ini setelah bayi lahir 1000 hari pertama, betul. Nah, ini kan biasanya penting juga. Penting, nah, betul. Ini gimana nih? Untuk ibu-ibu nih, jangan lupa ya, jangan diabaikan. 1000 hari pertama kelahiran, kehidupan anak itu kan panjang ya Bu. Bukan cukup dikasih ASI, dikasih Mimi, makan udah selesai. Enggak. Kita ada 3. Asuh, ASIH, dan ASAH. Oh, bagus ya? Iya. Asuh itu apa? Asuh itu kita pemeriksaan fisik. Ya, salah satunya kelengkapan imunisasi dasar. Pemeriksaan tumbuh kembang, ya. Terus mungkin pemeriksaan dari bayi mulai lahir sampai nanti dia menuju remaja, itu juga panjang ya Bu ya prosesnya. Iya, gitu. Terus tadi ASIH
tentunya kasih sayang dan emosional. Ya, jadi bukan hanya sekedar udah lahiran, udah selesai, enggak Bu. Kita tentu apalagi seorang perempuan ya, bondingnya ya, pendekatannya itu lebih dekat dengan anak ya Bu ya. Itu dari kasih sayang, emosional, kestabilan emosionalnya harus diperhatikan juga. Kemudian ASih ya. ASih itu dari stimulasi pembentukan atau perkembangan kognitivikalnya ya, bisa dari mulai proses anak menyusui ASI eksklusif 6 bulan, kemudian MPASI, setelah MPASI ya ada proses toddlernya, balitanya ya, kemudian prasekolah SD-nya, SD, SMP, SMA dan tambahan pendidikan lainnya. Gitu. Panjang itu makanya kenapa tuh dibilang 1000 hari kelahiran pertama tuh apa aja. Asuh betul ya. Semuanya lengkap. Jadi nggak cuman fisik tapi juga bonding antara ibu, anak dan peran suami pasti. Ada pesan nggak nih buat para suami-suami dari Sahabat Ligar? Ada tentunya banyak. Apa tuh? banyak nih, ayo para suami ya, karena memang beban seorang perempuan ketika sudah mengandung itu kan nggak cuma fisik ya, tapi juga kebutuhan perasaan untuk bikin nyaman, dilindungi, ya itu akan mempengaruhi hormon dan lain-lain. Nah, ini pesan buat para suami. Boleh dong sebelum kita sudahi dulu episode kali ini ya. Nanti akan ada episode selanjutnya biar penasaran. Siap. Untuk para suami di luaran sana ya, yang mungkin baru menikah, yang sudah punya anak, atau bahkan mungkin yang belum memiliki keturunan, peran suami itu penting. Yang pertama tentu memberikan kasih, memberikan sayang, support emosionalnya kepada istri ya. Ketika istri sedih, jangan dicuekin ya Bu ya. Catet ya. Ya. Ketika sedih jangan dicuekin. Coba tanya, coba diskusi, sharing bareng-bareng. Sedihnya kenapa? Cari solusi bareng-bareng. Ketika bahagia apalagi, istri bahagia ya suaminya juga tentu ikut bahagia. Betul. Soalnya kalau istri nggak bahagia itu bawanya rungsing. Nah betul Bu, rudet gitu ya. Kemana-mana. Iya betul, rudet gitu. Nah tentu juga kalau marah marah juga harus tetap ditanya Bu ya, dicari solusinya bareng-bareng. Marahnya tuh kenapa gitu kan? Iya benar. Nggak usah ngasih kode-kode ya. Bilang aja. Nah betul. Gitu. Nah bukan malah istri malah marah jadi ikut marah, dimarahin. Jangan. Gitu sih Bu. Oke, terus apalagi udah itu buat para suami di luar sana. Iya, mungkin kalau yang LDR sering nanyain kabar, komunikasi gimana. Sekarang kan media sosial ya Bu. Mau chat, mau video call, telepon, lebih mudah. Iya betul. Ya disempetin lah kasih kabar gitu supaya para istri itu keluarga di rumah tuh nggak khawatir. Iya gitu sih Bu. Oke. Kayaknya obrolan kita bakal masih banyak lagi sebenarnya ya, karena yang dibahas ternyata luas banget ya. Luas banget. Gak cuman tentang seperti apa sih persalinan, tapi juga masalah kebutuhan mental anak dan juga ibunya. Nanti kita bakal ketemu lagi ya di episode-episode yang lain. Siap. Saya juga pengen kenalan sama bidan-bidan yang lain juga yang ada di klinik Ligar ini. Jadi untuk sahabat Ligar, stay tune terus ya di Cerita Sehat Klinik Ligar yang ada di Jalan Awi Ligar Bandung. Kalau pengen tahu seperti apa kliniknya, nanti bisa cek di websitenya juga. Kalau gitu di episode kali ini kita berdua undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaannya.